Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Adit Saputra dengan NIM 230401011005. Kemudian dengan rekan saya Lukman dengan NIM 220401010187. Kemudian ada Lucky Ananda Pradani dengan NIM 220401010249. Selanjutnya ada Kak Hamzah dengan NIM 230401010142. Selanjutnya ada Kak Sukandar dengan NIM 240401020175. Kemudian ada Kak Awanda Ayu Lestari dengan NIM 220401010252. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kecerdasan buatan dengan tema Computer Vision, pengolahan citra sistem klasifikasi jenis sampah organik anorganik B3 secara real time berbasis deep learning dengan dosen pengampu Ibu Vesa Asih Siva Nurul Haq, Eskom MMSI. Dan yang pertama adalah latar belakang pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah maupun masyarakat. Data SIPSN 2024 menunjukkan 342 kabupaten atau kota menghasilkan timbulan sampah sekitar 37,31 juta ton per tahun dengan hanya 1,33% berhasil dikurangi dan 30,87% berhasil ditangani. Akibatnya sampah yang terkelola mencapai 32,2%, sekitar 12,01 juta ton. Sementara 67,8%, sekitar 25,30 juta ton, belum tertangani dengan baik. Kondisi ini menegaskan kapasitas pengelolaan sampah yang belum optimal, ditandai dominannya open dumping di TPA, sekitar 9,73 juta ton dibandingkan sanitary atau controller landfill sekitar 5,94 juta ton, serta kebutuhan mendesak akan inovasi teknologi pada tahap pemilahan. Untuk permasalahan utama melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah dan terbatasnya teknologi deteksi jenis sampah secara otomatis. Banyak metode konvensional masih mengandalkan pemilihan manual yang memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Penelitian ini mengusung pengembangan sistem klasifikasi sampah real-time berbasis computer vision dan deep learning untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan sampah. CNN telah terbukti efektif dalam pengenalan objek visual dengan studi seperti Bobrovsky dan Kubanek. 2021 menunjukkan potensi untuk pemilihan plastik, sementara arsitektur seperti ResNet menunjukkan performa tinggi melalui transfer learning, sehingga solusi yang relevan untuk konteks Indonesia dapat lebih cepat diterapkan. Kemudian untuk slide selanjutnya, untuk Bang Luki. Baik, terima kasih Mas Adit. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan dari daftar hadirnya. Untuk tempatnya kita menggunakan Zoom meeting karena memang lokasi kita sangat berbeda-beda. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Pulau Jawa. Lalu hari dan tanggalnya hari Jumat 11 Desember 2025. Dan dari daftar hadirnya ada Bang Adit Saputra sebagai ketua, lalu Bang Lukman sebagai anggota, dan saya sendiri Lukian Nanda Perdani sebagai anggota, lalu ada Bang Hamzah sebagai anggota, dan Mbak Awanda Ayu Lestari sebagai anggota, dan Bang Sukandar sebagai anggota. Bisa lanjut, Mas. Untuk ventilasi rapatnya, kita ada agenda, yaitu presentasi kelompok melalui Zoom meeting dilakukan record, dan submit video record perkembangan proyek ke YouTube. Tanggalnya, tanggal 11 Desember 2025 pada hari Jumat, pukulnya jam 19.00
waktu Indonesia Barat. Untuk tempatnya ada di Zoom meeting, agendanya presentasi kemajuan proyek. Bisa lanjut, Bang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Wanda. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan kegiatan atau objektif. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan gagasan awal sistem klasifikasi sampah berbasis computer vision dan deep learning yang mampu bekerja secara real-time dengan akurasi tinggi. Melalui pemanfaatan arsitektur convolutional neural network dan teknik transfer learning, kegiatan ini bertujuan menghasilkan model awal yang mampu membedakan sampah organik, anorganik, dan B3. B3 adalah sampah yang mengandung zat berbahaya secara otomatis. Selain itu, juga menyusun dataset yang relevan, merancang alur kerja sistem, dan membangun prototipe awal menggunakan Google Colab sebagai fondasi mengembangkan sistem klasifikasi sampah berkelanjutan yang dapat diimplementasikan pada skala yang lebih luas dan masa mendatang. Berikutnya. Baik, hasil kegiatan yang diharapkan atau expect outcome. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan awal sistem mencakup model awal yang memadai, alur kerja sistem yang tersusun secara metodologis, serta dataset gambar yang relevan telah melalui proses kurasi. Yang pertama adalah terbentuknya model awal klasifikasi sampah berbasis deep learning mengklasifikasikan sampah sesuai kategori dengan akurasi yang memadai. Meskipun menggunakan dataset awal yang terbatas, hasil menjadi fondasi untuk pengembangan model yang lebih kuat dan siap dioptimalkan pada tahap berikutnya. Yang kedua adalah tersusunnya database dan alur kerja sistem atau sistem workflow yang menghasilkan dataset terstruktur yang telah melalui proses pembersihan dan pengelompokan gambar secara manual. Juga kerja sistem yang dirancang secara jelas meliputi proses input gambar, processing, prediksi model, dan output klasifikasi menjadi pedoman teknis untuk mengembangkan sistem yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah mengembangkan prototipe awal dari sistem Google Colab yang akan dikembangkan sebagai bukti konsep atau proof of concept. Menampilkan proses pelatihan model, pengujian akurasi, dan simulasi prediksi gambar secara real-time hasil menjadi pijakan utama untuk implementasi sistem dalam bentuk hardware dan software pada tahap pengembangan. Baik, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Lukman, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Untuk penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pengolahan sampah di Indonesia secara sistematis berpotensi meningkatkan ketepatan pemilihan dan identifikasi sampah sehingga proses manual dapat diminimalisir dan dapat dilakukan dengan waktu yang efisien. Kemudian harapannya di masa mendatang penelitian ini mampu mendukung pemerintahan untuk lebih aware lagi terhadap sampah. Kemudian eh, harapannya untuk penelitian ini membuka peluang inovasi yang lebih lanjut di bidang teknologi lingkungan. Dengan begitu penelitian ini bisa menjadi landasan penting bagi terciptanya Indonesia yang lebih baik. Mungkin lanjut, Mas. Oke, untuk metodologi yang kita gunakan dalam penelitian ini, untuk yang pertama kita menggunakan teknik transfer learning dan CNN. Model dasar ini digunakan untuk klasifikasi sampah. Untuk spesifiknya kita menggunakan ResNet 50 yang dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Kemudian pada lapisan akhir eh, akan dihubungkan lalu diubah jumlah kelasnya untuk digunakan dalam penelitian. Kemudian untuk bentuk modifikasi yang dilakukan adalah untuk pertanian tidak organik dan bahan beracun dan berbahaya. Metode ini dipilih untuk mempercepat proses pelatihan, mengurangi kebutuhan dataset yang sangat besar, dan meningkatkan kemampuan model untuk tugas klasifikasi gambar sampah. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada datasetnya terdiri atas citra sampah yang dikategorikan ke dalam beberapa kelas representatif antara lain kardus, kompos, kaca, logam, kertas plastik, dan sampah campuran. Kemudian data diperoleh menggunakan Bing Image API, kemudian dilakukan pembersihan data untuk menghapus gambar yang tidak relevan atau salah kategori, kemudian labeling sesuai kelas yang telah ditentukan,
Kemudian yang ketiga, pembagian dataset menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian testing. Tahu testingnya. Selanjutnya, tahapan pengembangan model. Di sini melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pre-processing citra, mengubah ukuran citra agar seragam dengan input yang dibutuhkan, ResNet 50, kemudian normalisasi nilai pixel agar sesuai dengan distribusi data yang digunakan pada model pralatih. Kemudian langkah opsional, augmentasi data untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Kedua, inisialisasi model, membuat model ResNet 50 pralatih pada ImageNet, nge-freeze sebagian besar lapisan awal untuk mempertahankan fitur umum, mengganti lapisan klasifikasi akhir dengan lapisan baru yang sesuai dengan jumlah kelas sampah. Ketiga, pelatihan model, melakukan pelatihan menggunakan framework Face AI berbasis PyTorch, kemudian menentukan loss function, misalnya cross entropy, optimizer, dan learning rate yang tepat. Menerapkan teknik fine tuning pada beberapa lapisan atas untuk menyesuaikan model terhadap karakteristik dataset sampah. Keempat, validasi dan penyesuaian. Menggunakan data validasi untuk memantau kinerja model selama pelatihan, melakukan penyesuaian hyperparameter bila diperlukan guna menghindari overfitting atau underfitting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja model, di mana evaluasi kinerja model menggunakan beberapa metrik, antara lain yang pertama itu akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji. Kemudian ada presisi, di mana proporsi prediksi positif yang benar untuk setiap kelas. Kemudian dari skala, proporsi sampel positif yang berhasil teridentifikasi oleh model. Kemudian ada skor F1, ada rata-rata harmonik antar precision dan recall. Evaluasi dilakukan pada data uji yang tidak digunakan pada tahap pelatihan, sehingga dapat menggambarkan kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Yang kelima itu implementasi prototipe. Sebagai bukti konsep, proof of concept, seluruh proses mulai dari pemuatan dataset, pre-processing, pelatihan model, evaluasi, hingga pengujian prediksi citra secara real time atau simulasi diimplementasikan dalam bentuk notebook Google Colab. Prototipe ini menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut ke arah integrasi dengan perangkat fisik, misalnya kamera dan sistem konveyor, atau aplikasi berbasis web atau mobil di masa mendatang. Nah, ini untuk flowchart-nya, di mana yang pertama itu start ya, yang kemudian ada capture, upload, make of vessel, di mana proses awal mengambil atau membuat citra sampah, kemudian ada proses image ya, atau pemrosesan citra, kemudian ada model CNN model, ResNet 50, citra yang telah diproses dimasukkan ke dalam model, convolution neural network ya, kemudian ada classify as organic inorganic or B3, mengklasifikasikan sebagai organik anorganik atau B3. Kemudian ada display classification result yang menampilkan hasil klasifikasi. Kemudian ada log prediction optional di sini, mencatat prediksi, kemudian selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf. Sekian untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.